Oke, kembali lagi bersama saya Pak Better dan juga Pak Johnson di dalam acara Kumbang Channel Kumbang, Kumpul kumpul bareng bareng Yo. yo. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM atau dengarkan online lewat www.tdm.com.mo. Dan kita sudah ada di akhir acara Pak Johnson, seperti biasa kita ada di segmen bincang-bincang dan kita mau melanjutkan hari ini serial informasi mengenai semakin dibukanya pintu masuk ke Makau. Kita baru beberapa waktu lalu kita beritakan bahwa warga negara Indonesia yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Makau sudah mulai diizinkan juga ya Pak Johnson ya. Dan itu akan semakin dibuka lagi. Ya, ini kabar baik karena pemerintah Makau baru saja mengumumkan juga ternyata mulai Senin besok nih, tepat hari besok ini, tanggal 30 Mei ya. Bukan cuman Indonesia dan Filipina saja, tetapi seluruh asisten rumah tangga dari seluruh negara sudah boleh apply, Pak Johnson ya. Dan selain itu di hari yang sama besok tanggal 30 Mei ini istri atau suami dan anak-anak daripada pemegang kartu penduduk Makau, jadi yang pegang ID Makau tapi istri atau suaminya atau anaknya tidak pegang ID Makau dan selama ini kejebak di luar Makau, sudah boleh diizinkan masuk juga. Jadi sudah boleh apply gitu ya. Walaupun tentu harus tunggu di approve ya atau disetujui untuk masuknya. Tapi ini berarti kabar baik saya rasa ya Pak Johnson untuk kita semua, karena berarti pintu masuk Makau mulai dibuka berarti ya. Dan kalau ini sudah mulai dibuka berarti kan kita ada kesempatan yang rencana kita itu mau keluar jalan-jalan Pak Johnson. Supaya masuk ke Makau tidak lagi, ya harap-harap tidak ada lagi karantina ya. Untuk awal-awalnya tetap harus ada karantina. Jadi semua orang yang sudah boleh diizinkan masuk ini tetap harus melalui karantina ya Pak Johnson ya, selama 14 hari gitu. Tapi paling tidak ini kabar baik karena berarti sudah mulai ada kelonggaran kan. Dengan harapan ya seperti yang beberapa waktu lalu kita ngobrolin Pak Johnson, harap-harap tahun depan sudah benar-benar terbuka lah gitu ya. Yang penting sudah divaksin gitu ya. Jadi kita udah boleh keluar masuk lah Makau paling nggak, supaya nggak bosen kali Pak Johnson. Ini sudah kalau Pak Johnson lebih lama, kalau saya masih tahun 2020 balik ke Makau. Kalau Pak Johnson terakhir keluar dari Makau, yang ke Cina jangan dihitung ya, keluar dari Makau maksudnya ke negara lain. Itu tahun berapa terakhir? Terakhir 2018. Wih, berarti sekarang 2022 ya. Iya, Berarti sudah 4 tahun 4 ya. tahun ya. 4 tahun belum keluar dari Makau ya ke negara lain ya. Iya. Wah, kalau ke Hong Kong deh. Kalau ke Hong Kong terakhir kapan? Sama juga. Sama juga. Iya. Itu dia makanya. Cukup lama ya kita ya. Iya. Kalau saya masih tahun 2020 kan, walaupun suasananya tidak baik lah, kejebak di Bali waktu itu ya, tapi paling tidak belum sebasi Pak Johnson mungkin. Pak Johnson mungkin sudah lebih bosen kali gitu ya. Tapi kan Pak Johnson masih bisa bolak-balik ke Cina gitu. Bisa. Terakhir ke Cina kapan kalau Pak Johnson? Terakhir ke Cina ya 6 bulan Nah, 6 bulan yang lalu ya. Sebenarnya saya juga masih udah boleh gitu. Cuman ya karena saya kan soalnya ada anak kecil Pak Johnson ya, jadi males gitu loh, karena di Cina lebih nggak tahu yang mana wilayah mana yang ini aman atau tidak, dan takutnya kita kesana nih tiba-tiba ternyata terjadi outbreak gitu, dan tiba-tiba lagi di sana kita nggak bisa balik kemari. Atau kalaupun balik ternyata harus karantina. Kan kita kerja gitu, jadi takut mengganggu gitu ya. Jadi lebih baik kita nunggu aja deh kalau memang sudah nggak ada karantina, atau kita tahu karantinanya paling cuma 3 hari 4 hari nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau masih 2 minggu begini, saya rasa kita masih mau nunggu. Tapi ya seperti saya katakan tadi ya, dengan mulai dibukanya pelan-pelan kan, kemarin juga yang warga negara Portugal sudah boleh datang juga ya. Jadi ini saya lihat kayaknya mulai terbuka ya Pak Johnson ya. Nah ini kabar baik memang untuk kita nih yang sudah basi pengen keluar jalan-jalan gitu ya. Tapi saya lagi kembali juga ingin mengingatkan tentang beberapa waktu lalu kita bicarakan bahwa kalau asisten rumah tangga asal Filipina dan Indonesia sudah boleh masuk kemari, berarti ini bisa jadi kabar buruk untuk para asisten rumah tangga yang ada di Makau ya. Karena ya basically mereka bisa ambil orang dari luar. Ya kan? Walaupun prosesnya cukup susah gitu ya. Nah, sekarang dibuka juga untuk seluruh asisten rumah tangga dari seluruh negara, Pak Johnson. Jadi kalau ada asisten rumah tangga mau datang dari India kah, dari Bangladesh kah, dari Myanmar kah, dari Vietnam kah, sekarang sudah boleh Pak Johnson. Gitu ya. Dan ini saya rasa bisa jadi momok juga ya untuk asisten rumah tangga yang ada di Makau ya, yang kemarin kita bicarakan yang mungkin sudah terbiasa dengan
jual mahal Hmm. gitu ya. Kalau mau bekerja maunya harus gajinya di atas segini, Hmm. terus jam kerjanya cuma segini, Hmm. terus demand ini demand itu, minta Hmm. ini minta itu gitu ya. Selama ini kan selalu diikutin. Hmm. Soalnya memang kita nggak ada, maksudnya kekurangan tenaga kerja lah gitu ya di Makanya. Nah kalau ini udah mulai diizinin nih, makin terbuka lebar berarti kan Pak Johnson. Berarti Betul. asisten rumah tangga akan terancam nih yang ada di Makau Iya. ini gitu loh. Kalau menurut Pak Johnson deh gimana? Kita lanjutin lagi yang waktu itu karena kita belum selesai kan. Saya ada tanya yang Pak Johnson karena gini teman-teman, Pak Johnson lebih banyak link ke orang lokal gitu ya. Kalau saya nih linknya ke orang lokal ada, tapi kebanyakan juga orang lokal yang asing Pak Johnson ya, yang ekspatriat lah, yang dari negara-negara lain juga gitu ya. Kalau Pak Johnson ini linknya bener-bener lokal ini soalnya. Orang-orang memang yang asal Makau, asli Makau gitu ya. Nah Pak Johnson beberapa waktu lalu sempat ngomong, bener ya, ada beberapa orang lokal yang sudah mulai ngomong, Iya. ini para asisten rumah tangga yang ada di Makau ini banyak maunya sekarang, bertingkah gitu loh ya kan. Dan ini apakah masih sampai sekarang ada dengar-dengar seperti itu orang-orang Makau? Mereka cuma ndak jelas itu prosesnya gimana. Dia ada yang dengar mahal, Iya. mahal karena mau bayar apa gitu. Iya. Terus dengarnya boleh masuk itu asisten rumah tangga, tapi yang kerja di hotel itu Iya. akan banyak hilangan kerja. Kenapa? Karena yang itu restoran yang di dalam kasino itu pada satu demi satu itu bangkrut atau Iya, betul. atau tutup, Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang kerja di restoran pelayan itu mau ganti ke rumah tangga, ya. bisa enggak? Ya, itu Kalau ganti ke rumah tangga bisa Pak Johnson? Bisa. Iya, Jadi kalau dari rumah tangga mau masuk ke kantor nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tapi kalau dari yang pelayan ke rumah tangga selalu boleh. Nah, itu berarti juga menambah ancaman kepada asisten rumah tangga yang sudah ada di Makau. Iya, karena sekarang udah boleh masuk dari luar negeri. Jadi masuk. yang tadi Bapak ngomong yang bandel-bandel jual mahal itu takut. Iya. Karena sekarang yang kerja di hotel itu juga mau jadi betul. asisten rumah tangga. Benar. Kan istri saya apalagi kan yang dari luar juga boleh masuk. Iya, benar. Gitu. Istri saya kan kerja di agensi tenaga kerja ya. Iya. Dan dia pun kasih tahu sudah banyak sekali yang tadinya kerja jadi pelayan di hotel gitu ya. Karena tiba-tiba diberhentiin. Iya. Atau memang udah selesai tapi nggak dapat kerjaan lagi karena kan semua orang di mana-mana lagi cut down jumlah pekerja gitu ya. Jadi dia nggak diperpanjang kontraknya dan susah cari kerja. Akhirnya daripada dia harus pulang, dia kontak ke agensi tenaga kerja, termasuk istri saya juga dapat beberapa resume dan mereka bersedia untuk kerja jadi pembantu gitu loh. Saya kerja di rumah tangga aja gitu. Berarti kan bener ancaman ini akan makin besar untuk yang bertingkah gitu. Jadi saya kira harus hati-hati nih yang biasa pakai harga tinggi gitu ya. Iya. Dan bukan cuma itu, kadang-kadang kan mungkin kalau yang sekarang belum dapat kerjaan dan masih jual mahal nih misalnya, ya masih bisa rendahkan harga lah istilahnya. Oh ya udahlah, daripada saya nggak dapat kerja atau terancam gitu ya, udahlah nggak usah mahal-mahal. Yang udah terima kerjaan pun, yang sudah bekerja lah gitu ya, dan udah mendapatkan gaji tinggi, saya rasa harus hati-hati. Soalnya misalnya kita sudah digaji 8.000 nih, dan kalau kita masih bertingkah, yang suka datang telat lah, suka marah-marah lah kalau disuruh ini itu, wah bisa tiba-tiba diberhentiin loh, ya kan? Ganti dengan yang baru seperti itu kan ya. Jadi saya kira teman-teman yang kerja di luar sana harus hati-hati kali ya Pak Johnson ya. Harus lebih bijaksana gitu kali ya. Iyalah. Kira-kira masukan Pak Johnson deh sebagai orang lokal, masukan Pak Johnson untuk teman-teman yang bekerja di rumah tangga nih saat ini setelah mengetahui bahwa udah bisa masuk pembantu dari luar dan yang tadi Pak Johnson bilang orang-orang yang kerja di dunia pelayanan lagi maksudnya sebagai pelayan di hotel atau di restoran gitu. Buat Pak Johnson kira-kira anjuran apa yang Pak Johnson bisa kasih kepada mereka supaya mereka bisa terus kerja di Makau, coba dari sudut pandang orang lokal gitu ya. Iya, aku mengimbau yang udah dapat kerja yang sebagai asisten rumah tangga itu tenang aja, jangan mau minta gajinya naik gimana gitu. Sekarang
banyak orang yang akan tidak ada kerjaan. Iya, Nah, benar. jadi misalnya ada kerjaan, ya itu gajinya yang ndak begitu rendah kan, 4.000 5.000 itu udah cukup. Kok kirinya gitu. Iya, iya, betul, betul. Ah, Jadi yang eh, penting ada kerjaan lah ya, daripada akhirnya juga harus pulang ke Indonesia gitu ya. iya, Pulang ke negara asal akhirnya di karena sana juga sekarang susah kerja. majikan banyak pilihan. Benar. Nah, bisa pilih di luar negeri atau pilih yang Dari dari hotel-hotel. hotel-hotel Iya, itu iya. gitu. Dan jangan lupa, mungkin bentar lagi yang dari Hong Kong dibuka. Jadi Iya, yang bekas dari Hong Kong pada masuk semua kemari loh. betul betul. Nah, Ini iya. nyata. Dan saya kira perlu saya tegaskan ya. Hmm. Saya rasa orang lokal bukan nggak mau gaji tinggi ya. Hmm. Saya rasa untuk saat ini kita juga mengerti untuk gaji lebih baik ditinggikan karena kesian lah orang kerja capek gitu ya. Tapi kita juga mesti melihat bahwa banyak orang lokal yang kehilangan kerja juga, Pak Johnson. Iya, iya. Kalau nggak kehilangan kerja dipotong gajinya gitu ya. Iya. Jadi ya bukan mereka nggak mau gaji tinggi juga, mereka mau gaji tinggi terus mereka sendiri makan apa gitu ya. Apalagi kalau yang belum punya rumah, yang masih harus nyewa kontrak. Kontrakan itu kan mahal sekali ya kan. Oke, saya kira kita sudah harus selesai dulu karena waktunya sudah mau habis Pak Johnson. Ya. Terima kasih untuk masukannya, teman-teman dengarkan masukannya Pak Johnson. Ini mewakili orang-orang lokal loh ya. Oke. Iya. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Bye bye semuanya, sampai ketemu. Bye bye. Dan saya pasangkan lagu terakhir dari Intan RJ, sebuah lagu yang dulu dinyanyikan oleh Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Salam Indonesia, sampai ketemu minggu depan.